Pembahasan yang pertama, permasalahan yang berkaitan dengan sikap dan moral yang ada di sekolah dalam pembelajaran PPKN. Kedua, dampak terhadap pembelajaran PPKN. Ketiga, solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam pembelajaran PPKN. Permasalahan yang pertama, satu, apatis dan kurangnya minat terhadap materi pembelajaran PPKN. Artinya bahwa siswa menganggap materi pembelajaran PPKN itu sangat membosankan dan tidak relevan dengan kehidupan mereka, sehingga mereka kurang termotivasi untuk belajar dan memahami nilai-nilai Pancasila. Dua, dampak permasalahan. Jadi, apatis dan kurangnya minat terhadap materi PPKN pada siswa dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi diri siswa, proses belajar mengajar, maupun bangsa dan negara secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan siswa kesulitan untuk memahami materi dan rendahnya pencapaian belajar, kurangnya internalisasi nilai-nilai Pancasila, dan kurangnya motivasi belajar dan rasa tanggung jawab. Dampak negatif ini dapat mengganggu fokus dan konsentrasi siswa lain dalam belajar, membuat guru frustasi dan kurang efektif dalam menyampaikan materi, dan menurunkan kualitas pembelajaran PPKN secara keseluruhan. Pada akhirnya, hal ini dapat berakibat pada generasi muda yang tidak memiliki karakter Pancasila dan nasionalisme. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi permasalahan ini dengan meningkatkan metode pembelajaran yang menarik dan inovatif, menggunakan media pembelajaran yang kreatif, dan membangun budaya sekolah yang berkarakter. Solusi untuk menyelesaikan masalah. Untuk mengatasi kurangnya minat siswa terhadap materi PPKN, guru bisa membuat pelajaran lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Caranya, guru bisa menggunakan cerita atau kejadian nyata yang dekat dengan pengalaman siswa. Selain itu, siswa bisa diajak berdiskusi, bekerja dalam kelompok, atau mengerjakan proyek yang melibatkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan mereka. Menggunakan teknologi dan media sosial dalam belajar juga bisa membantu membuat pelajaran lebih menyenangkan. Dengan cara ini, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan memahami nilai-nilai Pancasila. Kemudian, permasalahan kedua, kurangnya rasa hormat dan toleransi antar siswa, artinya bahwa siswa tidak menghargai satu sama lain dan sulit menerima perbedaan antara mereka. Hal ini bisa membuat saling menyakiti perasaan atau membuat suasana sekolah menjadi tidak menyenangkan. Dampak dari permasalahan yaitu kurangnya rasa hormat dan toleransi antar siswa dapat membawa dampak negatif yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan sekolah. Hal ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif, penuh intimidasi dan perselisihan, sehingga menghambat proses belajar mengajar dan perkembangan mental dan emosional siswa. Dampaknya dapat terlihat dari meningkatnya kasus bullying, tawuran, dan perundungan antar siswa. Hal ini dapat menyebabkan trauma psikologis pada korban dan memicu siswa lain untuk melakukan tindakan serupa. Selain itu, kurangnya rasa hormat dan toleransi juga dapat menimbulkan diskriminasi dan segregasi berdasarkan ras, agama, suku bangsa, atau status sosial ekonomi, sehingga menghambat terjalinnya peraturan dan kesatuan di sekolah. Solusi untuk permasalahan. Untuk mengatasi kurangnya rasa hormat dan toleransi antar siswa, sekolah bisa mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan saling menghormati dalam pelajaran sehari-hari. Mengadakan kegiatan seperti olahraga atau klub yang melibatkan kerjasama juga bisa membantu. Selain itu, menyediakan konselor untuk membantu siswa yang mengalami masalah dan mengadakan program-program anti-bullying sangat penting. Guru juga perlu diberi pelatihan untuk menangani masalah ini, dan ada baiknya mengadakan diskusi di kelas tentang pentingnya saling menghormati.
Memberikan penghargaan kepada siswa yang berperilaku baik dan melibatkan orang tua juga bisa membantu untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik.